Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kalimat dalam penulisan. Dalam penulisan, kalimat memegang peranan penting sebagai penyampai pesan yang jelas dan efektif. Mari kita bersama-sama pahami lebih lanjut agar kemampuan menulis kita semakin baik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rianto Surya Pratama. Eh, Nama saya Muhammad Aki Hafiz. Nama saya Fadlan Afdal Fadilah. Nama saya Lisa Romaini Siregar. Nama saya Faiza Nabila. Dan sekarang kami akan memulai presentasinya. Baik, akan saya jelaskan tentang kalimat dalam penulisan. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki makna lengkap yang terdiri atas subjek dan predikat, serta dapat diikuti objek, pelengkap, atau keterangan. Setiap kalimat memiliki satu ide utama atau informasi yang ingin disampaikan. Lalu terdapat ciri-ciri kalimat. Yang pertama, kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, memiliki makna yang lengkap. Yang ketiga, menggunakan aturan tata bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda seru, atau tanda tanya. Jadi struktur dasar kalimat. 1. Subjek. Pelaku atau yang dibicarakan dalam kalimat. Contoh, anak itu. Dalam kalimat, anak itu makan nasi. Dan yang kedua, predikat. Tindakan atau keadaan yang dilakukan subjek. Contoh, makan. Dalam kalimat, anak itu makan nasi. 3. Objek. Pihak yang dikenai tindakan predikat. Contoh, nasi. Dalam kalimat, anak itu makan nasi. Yang keempat, pelengkap. Unsur yang melengkapi makna predikat. Contoh, dengan cepat. Dalam kalimat, dia berlari dengan cepat. Kelima, keterangan. Informasi tambahan seperti waktu, tempat, atau cara. Contoh, di pagi hari. Dalam kalimat, dia berangkat ke sekolah di pagi hari. Jenis-jenis kalimat. 1. Berdasarkan struktur. 2. Berdasarkan tujuan. Berdasarkan struktur, kalimat 1. Kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, ibu memasak. 2. Kalimat menjemuk. Kalimat memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Contoh, ibu memasak dan ayah membaca. Berdasarkan tujuan, kalimat deklaratif, kalimat yang berfungsi menyampaikan informasi. Contoh, saya sedang belajar. Kalimat integratif, kalimat yang berfungsi menanyakan sesuatu. Contoh, apakah kamu sudah makan? Kalimat imperatif, kalimat yang berfungsi memberikan perintah atau instruksi. Contoh, tolong tutup pintu. Kalimat seruan atau ekslamatif, kalimat yang berfungsi menyatakan perasaan kuat atau emosi. Contoh, wah indah sekali pemandangannya. Kesalahan umum dalam penulisan kalimat. Yang pertama, kalimat tidak efektif, yaitu terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga sulit dipahami. Contoh kesalahannya, untuk di dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, para guru diharapkan untuk bisa selalu meningkatkan kualitas mengajarnya. Solusinya yaitu buatlah kalimat lebih ringkas dan jelas. Menjadi, para guru diharapkan selalu meningkatkan kualitas mengajarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, kalimat tanpa subjek, yaitu kalimat yang tidak memiliki subjek sehingga tidak jelas siapa pelaku tindaknya.
Contoh kesalahan yaitu sedang makan siang. Solusinya menambahkan subjek, menjadi dia sedang makan siang. Yang ketiga, kalimat tidak seimbang, yaitu penggunaan unsur kalimat yang tidak seimbang antara klausa satu dengan klausa lainnya. Contoh kesalahannya, saya pergi ke toko dan membeli buah, sayur-sayuran, dan juga saya minum jus. Solusinya yaitu membuat struktur kalimat yang seimbang, menjadi saya pergi ke toko untuk membeli buah dan sayuran, serta minum jus. Lalu dilanjut ke pentingnya kalimat efektif dalam penulisan. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan ide secara jelas, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu kepaduan struktur, di mana tidak ada bagian kalimat yang mengganggu kesatuan ide. Yang kedua, kehematan. Tidak ada kata yang tidak diperlukan. Ketiga, ketepatan makna, yaitu menggunakan kata dan frase yang tepat dan tidak ambigu. Dan di akhir dengan kelogisan, maksudnya adalah kalimat tersusun secara logis dan mudah dimengerti. Contoh kalimat efektif ada, maaf gue ulang. Contoh kalimat efektif adalah di bawah ini. Kalimat yang tidak efektifnya itu adalah karena ketidakhadiran ketua, maka rapat tersebut ditunda untuk dilaksanakan di hari yang lain. Dibuatlah lebih efektif. Rapat ditunda karena ketua tidak hadir. Sesederhana itu. Oke. Maka itulah pembahasan tentang pentingnya kalimat dalam penulisan. Kami harap apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian semua. Yang pasti materi yang kami sampaikan singkat, padat, dan semoga jelas. Maka dari itu, setelah ini akan dilanjutkan oleh Ibu dosen yang terhormat. Dan untuk diskusi lebih lanjut, bisa kalian lanjutkan di kolom chat WhatsApp di bawah. Oke, sekian dari kelompok kami. Jikalau ada yang kurang berkenan atau kurang disampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.